Halo teman-teman semua, selamat datang di Bongkar Sinema. Sebelum kita mulai alur ceritanya, silahkan teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Paradox adalah film yang menceritakan tentang perjalanan seorang pria yang kembali ke masa lalu untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Film ini dibintangi Joy Bell bersama Adam House, disutradarai oleh Michael Harris yang dirilis pada tahun 2016. Berawal di sebuah lab, terlihat seorang pria bernama Randy menghubungi atasannya bernama Landau. Namun Landau tidak mengangkat teleponnya. Randy hanya mengatakan lewat pesan untuk tidak datang jika tidak ingin mati. Tiba-tiba, psikopat misterius itu muncul. Ia langsung menembak Randy hingga tewas. Di parkiran lab, terlihat dua agen NSA bernama Traxler dan Pokovic sedang melakukan pengintaian. Kemudian, anak buah Landau bernama William, Randy, dan Lois muncul. Disusul dengan munculnya Jim bersama Gail. Jim melihat ke mobil van milik agen NSA. Setelah tidak melihat apapun, Jim kembali berbalik dan mereka semua langsung masuk ke lab untuk menunggu Landau. Saat di loker, Randy mencium bau busuk. Namun mereka masih tidak memperdulikannya, sedangkan Lois merekam kegiatan mereka dengan kameranya. Berpindah ke Pokovic, di parkiran ia melihat Landau si misterius datang. Pokovic menyebutnya misterius karena mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang Landau, meski ia telah mendirikan 9 perusahaan. Lanjut, Landau memasuki lab ditemani seorang penjaga bernama Panlang. Kembali ke Pokovic, di mobil ia mendengarkan pesan Randy yang mengatakan untuk tidak datang ke lab jika tidak ingin mati. Traxler hanya bertanya apa yang sedang mereka bangun di dalam sana. Berpindah ke dalam lab, ternyata yang dibangun Landau bersama timnya adalah sebuah mesin waktu yang bisa mengantar ke masa depan dan ke masa lalu. Sedangkan Gail dan Jim melihat CCTV saat William berada di lab. Gail memberitahu untuk praktek uji coba pertama mereka kepada manusia. Saat melihat gelas yang pecah, Jim berpikir kalau ada orang yang masuk ke ruangan tersebut. Namun saat mendengar lift turun, mereka langsung bergegas menyambut Landau. Saat semua berada di dalam lab, mereka segera menjalankan uji coba hingga membuat seluruh listrik di kota mengalami pemadaman. Experiments will require massive amount. What I'm saying. What did you expect? Tiba-tiba, Landau melakukan perubahan rencana dengan menyuruh Jim menjadi praktek uji coba pertama. William tidak terima karena ia menginginkan uji coba pertama adalah dirinya. Berpindah ke Pokovic, ia memberitahu atasan kalau 40 blok kota mengalami pemadaman listrik. Dan Traxler membutuhkan tim untuk membantunya. Berpindah ke Gail, terlihat ia menghampiri Jim yang sedang sendirian memikirkan tentang menjelajah waktu. Gail mencoba menenangkannya saat yang lain sedang berdiskusi. Sedangkan di ruang diskusi, William sangat protes kepada Landau. Ia tidak terima kalau Jim yang akan menjelajahi waktu pertama. Landau memberitahu kalau Jim anggota yang tidak disukai. Oleh karena itu, ia akan segera disingkirkan. William, Randy, dan Lois mulai memahami perkataan Landau dan membiarkan Jim melakukannya. Lanjut, di ruang mesin waktu, Jim mulai bersiap untuk melakukan uji coba mesin waktu tersebut. Mereka memulai uji coba dengan mengantar Jim ke 1 jam mendatang. Where? Midnight, exactly. Setelah berhasil, Jim melihat lab itu berantakan. Ia juga shock ketika melihat satu tubuh terpisah dengan kepala. Saat keluar, ia menemukan Lois yang sekarat sambil memegang kamera. Jim mengambil kamera itu dengan takut karena Lois mengatakan untuk menghentikan seorang pembunuh. Jim langsung kembali ke 1 jam sebelumnya dengan perasaan yang tidak terkendali
sambil membawa kamera milik Lois. Jim memberitahu semuanya kalau ada kabar buruk di 1 jam mendatang. Berpindah ke parkiran, terlihat beberapa tim penyergap sudah tiba. Mereka langsung masuk ke ruang utama dengan melumpuhkan 2 penjaga. Kembali ke Jim, saat Gale membawanya berbaring, Jim mengatakan tentang lab yang berantakan, serta tubuh yang terpisah dengan kepala. Dan ia juga melihat Lois yang sekarat sambil memberikan kamera. William tidak mempercayainya hingga Jim mengatakan kalau lab akan meledak karena ada sistem penghancuran diri. Ternyata benar saat Landa memberitahu kalau sistem penghancuran diri itu memang ada. Lanjut, Landa memberitahu William jika ia curiga Jim adalah salah satu penyusup dari NSI. Di sini, William meminta untuk dikirim ke masa depan agar bisa mengetahui semuanya. Saat itu juga, Landa langsung mempersiapkan kembali mesin waktu. Sebelum mesin diaktifkan, William meminta senjata kepada Van Lang. Setelah William kembali, ternyata yang tersisa hanya potongan kepalanya. Karena takut, mereka langsung berlari untuk keluar. Namun liftnya tidak bisa digunakan karena listrik telah padam. Bahkan telepon serta internet juga tidak berfungsi. Tiba-tiba mereka melihat pembunuh itu 11 menit yang lalu di CCTV. Jim menyimpulkan dengan pasti kalau pembunuh itu adalah salah satu dari mereka. Jim menyarankan agar seseorang kembali ke masa lalu untuk memperingatkan mereka agar tidak datang ke lab. Dan pembunuh itu tidak akan bisa melakukan aksinya karena tidak ada korban. Namun Randy mengatakan jika melakukan itu akan menyebabkan paradoks atau berlawanan pemikiran pada orang yang sama. Jim memberitahu satu-satunya jalan adalah melakukannya. Jika tidak, mereka semua akan mati. Sedangkan Lois hanya fokus melihat isi rekaman miliknya. Berpindah ke Van Lang, saat semua orang lengah ia pergi. Ternyata Van Lang mengambil kostum yang mirip dengan pembunuh tersebut. Kembali ke Jim dan yang lainnya. Setelah selesai melihat rekaman, mereka terus mencari siapa orang yang dibalik topeng tersebut. Karena waktu mereka kurang dari 1 jam sebelum semuanya terbunuh. Di sini, Lando pergi ke ruang mesin karena Jim mengatakan saat ia ke masa depan liftnya kembali aktif. Gale merasa curiga ketika melihat Lando pergi. Tiba-tiba, Lois memperlihatkan rekaman saat Randy tewas. Melihat dirinya tewas, Randy segera meminta dikirim ke masa lalu untuk memperingatkan semua orang. Berpindah ke Van Lang yang memakai kostum pembunuh. Saat sedang menelusuri lorong, tiba-tiba orang misterius bertopeng mematikan lampu di sana. Ketika Van Lang lengah, pembunuh itu langsung membunuhnya. Jim dan Gale mendengar suara teriakan. Mereka segera bergegas menghampiri. Saat Gale melihat Van Lang tewas, pembunuh itu kembali muncul. Ia ingin membunuh Jim. Untungnya Gale berhasil menolong Jim. Namun pembunuh tersebut berhasil kabur. Dan Jim menyadari kalau Gale adalah agen NSI. Ternyata benar kalau Van Lang bukanlah pembunuh. Ia hanya ingin memancing si pembunuh dengan memakai kostum yang sama. Berpindah ke parkiran, terlihat seorang pria datang untuk menyalakan listrik cadangan agar bisa turun ke ruang bawah tanah. Kembali ke Jim, Gale, dan Lois. Akhirnya Lois juga mengetahui kalau Gale adalah seorang agen. Namun mereka tidak memperdulikan masalah itu, karena ada masalah yang lebih penting untuk bisa menyelamatkan diri. Saat sedang berpikir, Jim mulai mengingat Lando. Ia curiga kalau Lando adalah pembunuhnya. Mereka langsung pergi ke loker. Di sini, bau busuk kembali tercium. Ketika dibuka, Jim dan yang lainnya terkejut karena yang ada di dalam adalah mayat Randy. Lanjut, Jim membuka koper yang berisi disk. Look, you can stop with the whole girlfriend. What about that crazy night we had in Catalina? So you just jump in bed with one of. Ketika melihat isi disk itu, mereka terkejut. Karena sebenarnya Lando berasal dari masa depan di tahun 2029. Dan isi disk tersebut adalah rekap pergerakan saham dari tahun 2007 hingga 2029. Itulah alasan kenapa Lando menjadi sangat kaya. Dan NSI tidak pernah menemukan informasi tentang Lando, meski ia telah mendirikan 9 perusahaan. Karena Lando sudah mengetahui segalanya. Gale menjelaskan kalau Lando telah mempermainkan mereka semua untuk membuat mesin waktu. Dan sekarang ia ingin membunuh timnya sendiri agar orang lain tidak mengetahui tentang mesin waktu tersebut. Gale bersama Jim langsung mencari Lando untuk membunuhnya.
Ketika tiba di luar, Gale menjelaskan tentang perasaannya kepada Jim. Dan Jim mulai memahami semua itu. That was my NSA contact. To the NSA. With you, I did. You know, all the disinfinite time travel party. Sedangkan Lois melihat di rekamannya saat Lando dihajar oleh Jim. Kembali ke Jim dan Gale. Ketika memasuki ruangan mesin waktu, Lando ingin menyandranya. Namun, Gale berhasil memukulnya hingga Lando tertangkap. Saat Lois pergi ke tempat di mana Jim membawa Lando, ia terkejut. Karena kejadian nyata itu sama persis dengan apa yang dilihatnya di rekaman. Lois memberitahu kalau pembunuhnya bukanlah Lando. Namun, Jim tetap bersikeras menuduh Lando sebagai pembunuhnya. Lois mengajak Gale untuk melihat rekaman itu, sedangkan Jim terus menjaga Lando. Don't hurt him anymore. Di sini, Jim meminta Lando menceritakan tentang masa depan di tahun 2029, karena tahun itu tertulis di dalam disk. Lando menceritakan semuanya tentang seorang pencipta mesin waktu bernama Max Delphin. Ia hanya menemukan fasilitas rahasia milik Max Delphin dan mencurinya. Itulah kenapa mesin waktu yang Lando ciptakan masih belum sempurna. Masih memiliki efek samping yang berbahaya. Dan mesin itu hanya bisa disempurnakan oleh Max Delphin sendiri. Berpindah ke Gale saat melihat semua rekaman, ternyata benar kalau Lando bukanlah pembunuhnya. Gale langsung memberitahu Jim. Di ruang lab, pembunuh itu mengaktifkan bom penghancuran diri. Dan waktu peledakan mulai berjalan pada 2 menit ke depan. Gale segera menjemput Lois. Namun Lois putus asa ketika melihat dirinya yang sekarat di dalam rekaman. Sedangkan Jim tidak bisa menghentikan bom penghancuran diri tersebut. Berpindah ke Lando yang sedang terikat. Tiba-tiba pembunuh misterius itu menghampirinya. Pembunuh itu justru melepaskan ikatan tangan Lando dan menyuruhnya menekan tombol merah di lab. Lanjut, pembunuh itu mendatangi Lois dan menusuknya hingga tewas. Lois yang sekarat keluar menghadap pintu. Pembunuh itu menyuruh Lois memberikan kamera kepada Jim. Dan rekaman itu sama persis saat Lando pergi memasuki pintu lab. Kembali ke pembunuh, di sana ia berhadapan dengan Gale. Saat itu juga mereka langsung bertarung. Berpindah ke Lando, saat memasuki lab, ia langsung menekan tombol merah hingga William kembali hidup. Mereka menyalahkan satu sama lain hingga akhirnya Jim dan William bertarung. Gun, okay? I'm not the kid. But you said that. Saat itu, kepala William tersandar di mesin waktu. Ketika Lando menekan tombol merah, mesin waktu itu membawa kepala William menghilang. Kembali ke Gale, saat pembunuh itu lengah, ia langsung menghajarnya. Saat pembunuh itu membuka topeng, Gale sangat terkejut karena wajah di balik topeng itu adalah Jim. I'll figure it out, okay? Sedangkan di lab, Lando meyakini kalau pembunuh sebenarnya adalah Jim, yang dijuluki Max Delphin dari tahun 2029. Jim bersikeras kalau ia bukanlah pembunuhnya. Tiba-tiba, Max Delphin datang dengan menyandra Gale. Saat itu, Jim kebingungan kenapa ada dirinya yang lain sebagai pembunuh. Lando mencoba menjelaskannya, namun Max Delphin lebih dulu menembak Lando hingga tewas. Berpindah ke ruang utama gedung, terlihat seorang teknisi berhasil mengaktifkan listrik cadangan. Sedangkan Max Delphin, ia menghasut Jim dengan menceritakan semuanya. Saat semua temannya ingin menyingkirkannya, Gale memohon kepada Jim untuk tidak mendengarkannya. Namun Max terus menghasutnya. Tiba-tiba saat Gale berdiri, ia langsung menusuk mata Jim. Luka itu sama persis dengan luka yang dialami Max, karena mereka adalah satu orang yang sama. Saat Jim memberikan disk itu, Max memberikannya baju pelindung dan menyuruhnya untuk melihat kejadian saat Jim dikirim ke jam 12 sekarang. Sedangkan ia sendiri membawa Gale pergi ke dalam lift. Di sini Jim mulai melihat dirinya yang ketakutan muncul dari mesin waktu. Hal itu sama persis dengan apa yang ia lihat sebelumnya, seperti mengambil kamera dari Lois yang sekarat. Who did this? I don't know. Berpindah ke Max Delphin, saat di depan lift ia langsung membunuh Pokovic dan 2 anggota tim NSI.
Disinilah Max mengatakan alasannya membunuh semua orang karena ia menginginkan disk tersebut demi uang dan kekuasaan. Saat itu ada 2 Jim di ruang mesin waktu. Setelah Jim pergi kembali ke masa lalu, Jim yang satunya juga ikut pergi dengan membawa baju yang diberikan Max. Jadi pada jam 11 saat percobaan pertama mesin waktu, ada 2 Jim yang kembali. Satu untuk memperingati dan yang satunya untuk membunuh. Kembali ke Max dan Gale yang bertarung di dalam lift. Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan besar yang ternyata adalah bom penghancuran diri. Dengan cepat Max naik ke atas lift. Namun disk yang ia rencanakan ada di tangan Gale. Untungnya Max berhasil meraih tangan Gale sebelum liftnya jatuh. Mereka kembali bertarung hingga akhirnya Max tewas terjatuh. Gale berhasil selamat naik ke permukaan dibantu tim NSA. Di sini Gale memberitahu kalau nama aslinya adalah Maxine Delphine. Dan Maxine berhasil mendapatkan disk tersebut. Disk yang bisa membuat seseorang menjadi orang terkaya di dunia. Bersama dengan program rancangan mesin waktu di dalamnya. Berpindah ke Traxler, anak buahnya memberitahu kalau tidak ada orang yang selamat dari ledakan itu selain Maxine. Maxine adalah satu-satunya petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah. Karena hanya dia yang selamat. Kembali ke Maxine dengan disk yang ia pegang. Dirinya akan menjadi Max Delphine. Kekayaan dan kekuasaan telah menunggunya di masa depan. Dan selanjutnya, film pun berakhir.